Nah, sekarang mari kita buka dulu Kisah Rasul pasal yang pertama. Ada hal yang menarik yang saya ingin bagikan buat saudara pada malam hari ini. Kisah Rasul pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada pertanyaan yang diajukan oleh para muridnya. Dia berkata, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Rupanya itu bukan merupakan sesuatu yang Tuhan ingin segera jawab, karena itu merupakan kondisi kenyataan. Tuhan bicara soal roh, manusia bicara soal daging. Lalu dua hal bahkan yang Tuhan katakan. Yang pertama, mereka harus dilengkapi dengan kuasa dan jadi saksi. Tapi yang kedua, mereka berbicara, diajar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena dua orang malaikat ini berkata pada ayat yang ke-11, saya bacakan lagi. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kemarin kami ada pembicaraan menarik dengan Christian dan beberapa teman ini. Pertanyaannya begini saudara. Ini kita ngomong soal komputer dengan Pak Benyamin juga, komputer dan masalah moneter, masalah uang. Nah ini kan rame. Anda melihat seluruh dunia lagi goncang. Korea Selatan goncang, lalu minta IMF. Begitu Korea ini minta IMF, orang bertanya, apakah badan ini punya duit sebetulnya untuk membantu Korea Selatan? Dan bahkan beberapa surat kabar itu menuliskan bahwa dunia ini siaga merah soal likuiditas. Bayangin, dunia ini kekurangan duit, saudara. Iuran ya, dunia ini kekurangan duit sampai dikatakan siaga merah. Kemarin saya dengar ada satu bank lagi yang bangkrut di Jepang. Satu lagi itu bangkrut, sudah 4 bank yang tutup dalam waktu dekat ini di Jepang, 4 rontok dalam waktu sekejap. Lalu orang berpikir, ini Jepang ini jangan-jangan sebentar lagi juga kolab seperti Korea Selatan, karena diperkirakan begitu. Ya, sudah mulai ngomong begitu, lalu Pak Benyamin nambahi ini soal Windows 98 ya. Windows 98 ini kan lagi rame ini, kalau Anda ngikuti lah, saya nggak tahu Anda ngikuti surat kabar itu baca Tarsan tiap hari di Suara Merdeka atau ngikuti yang berbobot gitu ya, saya nggak tahu, tapi ini lagi rame di Amerika ini. Bill Gates ya yang menciptakan apa Pak? Microsoft Word ya, itu lagi digugat oleh Kejaksaan Amerika karena dia sebetulnya gini, dia menciptakan sistem yang tidak boleh seluruhnya itu dia kuasai. Nah, di Amerika itu ada undang-undangnya. Lalu tapi dia berkilah, ini saya bagian daripada sistem kami, ini lagi rame saudara. Nah, sekarang ini kelak menurut analisanya Pak Benyamin ini ya, ini pakar teknologi kita, katakanlah begitu ya, dia berkata bahayanya adalah nanti orang semua akan tergantung dengan programnya Bill Gates ini. Nah begitu rupa sehingga kalau seluruh dunia pakai sistem yang dia pakai karena lebih gampang, nggak usah klik-kliknya, nggak usah banyak-banyak sekali, tek itu dia bisa punya akses kemana-mana.
Lalu dia berkata kalau nanti sampai dia masukkan suatu sistem di mana seluruh dunia akhirnya ketika terkendali di bawah sistemnya dia semua karena paling gampang, paling enak, paling cepat, paling luar biasa, paling canggih, tiba-tiba dia bisa hancurkan dalam sekejap. Kekhawatirannya apakah dunia tidak kolaps dalam sekejap. Nah saya bilang kalau nunggu itu nggak usah lama-lama. Nanti masuk tahun 2000 seluruh komputer seluruh dunia ini sudah pusing. Nanti Anda akan lihat kalau belum ditemukan caranya ini saudara ya, itu sebetulnya kacau, semuanya kacau. Bayangin, kacau, balap penerbangan kacau, uang di bank kacau, semua kacau. Terus nanti ini tinggal berapa tahun? 3 tahun lagi lah ya, 2 tahun lagi masuk tahun ketiga, piung, semua kacau. Jadi nggak usah ngenteni yang begitu. Nah, ini bicara, lalu saya ngomong begini, saya pernah sampaikan kalau Anda baca di kitab Wahyu, Alkitab berkata nanti antikris itu masuk dan dia kontrol akan perdagangan dunia kan, orang tidak bisa membeli atau menjual selain ada cap di tangan kanan atau di dahinya. Nah saya pernah katakan begini, tidak mungkin satu pribadi atau lembaga apapun bisa diberi mandat kekuasaan begitu total tanpa didahului yang namanya krisis. Nggak bisa ya. Contoh seperti itu. Karena sekarang orang sedang bicara soal liberalisasi perdagangan. Orang tidak mau ada proteksi dan sebagainya, nggak mungkin. Tapi kalau akhirnya kolaps semua, mau nggak mau, seseorang harus take over dunia ini untuk memberesi dunia ini karena sudah global sih. Ya, satu bagian dibenahi, seluruhnya tidak terjamah, nggak ada hasilnya. Jadi mesti juga global benahinya. Nah, Indonesia, saya pernah beri contoh ya, dulu nggak ada problem apa-apa, bank begitu gampang berdiri, begitu ada masalah, pemerintah berkata 16, hapus, tang, dia buat aturan-aturan, itu kontrolnya mulai masuk. Nah, kalau dunia kolaps semua, mesti ada orang yang harus kontrol. Nah, orang yang cukup jenius, tawarkan solusinya, orang lihat itu baik, diserahkan ke dia, kamu take over dunia ini, maka dia bisa kontrol. Nah, kita ngomong sampai di situ, saudara. Lalu Christian mulai tanya begini, saudara. Pertanyaannya ini, saya nggak tahu ini dasarnya pewahyuan atau ngeri atau apa, saya nggak tahu. Tanya sendirilah. Dia berkata gini, Pak, lah kalau nggak dicap, kita nih kalau nanti zaman capan itu, lalu orang Kristen piye? Dia tanya begitu. Nah itu pertanyaan sudah lama sebetulnya dipertanyakan banyak orang Kristen sehingga beberapa kelompok itu beli tanah. Untuk apa? Nanam jagung sendiri, nanam gandum sendiri. Kalau ada apa-apa nandur dewi ya. Pokoknya bisa urip tidak nyangkal Tuhan. Maunya kan gitu. Ini orang Kristen, saudara. Di Australia, di Amerika, di Eropa, di beberapa negara sudah mulai memikirkan beli tanah. Lalu kemudian itu nanti mereka ngolah sendiri. Jadi cara jual beli kita mangan telo puhung gitu ya toh, enggak apa-apa kan? Ngingu empang sendiri, ternak babi sendiri, saya nggak tahu. Pokoknya mau begitu sehingga ini akan menjamin kelangsungan hidupnya. Salah cap-capan karep-karep PDW, kita makan nikmat barbecue, potong ayam satu, bakar, makan saudara. Nah itu sudah dijawab kayak begitu. Apa mau begitu kita? Ayo, rame-rame patungan beli tanah, ya toh? Nanti kayak Jim Jones lama-lama saudara ya, punya tempat, punya apa, akhirnya bunuh diri bareng-bareng. Jangan-jangan kayak begitu. Nah ini orang mencoba memikirkan ya. Satu segi orang yang praktis mikirkan menyelamatkan nyawanya tanpa dicap, pokoknya ke surga. In case tidak keangkat, tetap selamat gitu ya. Lepas dari sistemnya antikris. Itu yang orang berpikir pertama. Yang kedua, ada kelompok-kelompok yang langsung dengan gencar mengajarkan pre-tribulation. Itu pengangkatan gereja sebelum aniaya besar. Itu merupakan tekanan yang diajarkan. Dan pengajarnya begini, pokoknya nggak mungkin nggak terangkat. Pokoknya pengangkatan sudah. Nah kalau enggak ya semborak, pokoknya pengangkatan. Jangan mengangkat dewe gitu kira-kira ya. Pokoknya mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu ada pre-tribulation. Sementara hamba-hamba Tuhan lain ngajarnya berbeda-beda. Saya baru dengar 2 hari yang lalu ada hamba Tuhan ngajar 3 pengangkatan. Nurak terima 1, telu saudara. Pertama orang Kristen, 2 Israel, 3 campuran. Waduh, ini dari mana? Ya pokoknya ngajarnya 3.
Lolos ndak komandan 1, masih ada kereta di belakang kita, ya toh. Senja utama ndak dapat, Argo Bromo nggak dapat, ekonomi saudara, nggak dapat nompleng di atas. Pokoknya tiga. Itu pokoknya orang bicara rame soal itu. Nah pertanyaannya gini, lah kita piye Pak? Kalau dicap ya sudah masuk antikris kamu. Nah kalau nggak dicap ya mati pelan-pelan kelaparan. Lah piye enake Pak? Ya sudah lah, milih mana? Ayo saudara, itu pertanyaan yang sekarang ini menurut saya makin relevan orang mempertanyakan sih, karena kalau Anda lihat perkembangan sekarang ini ngeri sekali ya. Heran sekali apa yang tidak mungkin tahu kolaps sih. Saya baca di mana ya, Jawa Pos itu gambarnya macan ngemis saudara. Dari macan Asia jadi macan tukang ngemis gitu. Korea Selatan itu digambarkan begitu. Sampai ini ibu-ibu rumah tangga antri ke bank nolong negaranya, bawa dolar saudara, 3-4 lembar dibawa. Jadi mereka kalau Indonesia kan narik dolar, ini enggak sadar rakyatnya itu antri menyerahkan dolar. Wah luar biasa ini. Jadi tapi apakah bisa nolong? Presidennya sampai nangis-nangis minta maaf di televisi. Hanya enggak mau mundur aja dia. Kan itu enak ya kursinya, jadi enggak mau mundur, minta maaf gitu. Zaman dulu kalau Jepang begitu harakiri dia robek perutnya. Kali ini enggak saudara, hanya minta maaf, hormat, nunduk, sorry, rakyatnya pokoknya maafkanlah saya gitu kira-kira. Itu ini problem yang di mana-mana. Sementara suara optimis nanti akan apa itu terjadi. Tapi itu pertanyaannya adalah terus piye? Saya tidak mau jawab soal itu saudara di sini, ini bukan bagiannya. Tapi saya mau berkata begini saudara. Ya pertanyaannya Christian juga ada lagi gini, lah kalau nggak keangkat terus piye Pak? Itu Benny Hinn pernah khotbah, apa yang harus engkau buat seandainya engkau tidak terangkat. Nah Anda mungkin perlu dengarkan itu saudara, in case ketinggalan gitu ya. Jadi itu ada begitunya. Tapi saya mau katakan begini loh, sambil kita nguji hati ya, seberapa sih cinta kita sama Tuhan itu? Itu dengan pertanyaan itu saja kita bisa nguji hati kita kok. Seberapa sih? Kalau memang harus mati Pak Benyamin nambahin, Pak kalau mati tidak apa-apa. Nah alon-alon loh disiksa. 2 anak 2 bojo, cinta keluarga dia rupanya. Iya memang betul. Tapi Tuhan kan bilang kamu harus benci ya keluargamu. Ini pertanyaan yang sangat tidak menggembirakan. Pak Agung gitu wong meh pesta kawin ngomongnya koyo ngene kira enak-enak. Ya sok mangan pesta kira kepenak, Pak. Ya enggak apa-apa Saudara. Memang ini harus didengungkan, bukan untuk meng-create ketakutan. Tapi sebetulnya yang pertama nguji. Kita ini betul enggak cinta Tuhan Yesus sih enggak sih? Jangan-jangan kita ini percayanya karena ada interest tertentu aja. Ya. Satu itu, sampai seberapa sih? Nah, menurut saya itu bagus. Lagi enggak ada apa-apa begini kita nguji hati kita ya. Seperti apa sebetulnya? Itu kan hak hidupmu, hakmu diambil gitu. Seperti apa toh? Apakah kita ini cinta enggak sih sama Tuhan? Cinta Pak, sepiro toh cintanya? Seberapa gitu ya. Itu pertanyaan yang Anda harus jawab sendiri gitu. Saya bilang, waduh Tuhan, gua sih masih mau nyelamatin nyawa. Kalau begitu kan kita harus lihat seberapa kita ini tumbuh hari ini. Oke. Tapi yang kedua, saya ngomong begini kan teman-teman di kantor waktu itu. Ginilah, apa yang paling baik sih buat kita? Kita bisa debat soal diangkat atau ora. Saking kamu nih bisa semangatnya bahwa akan ada pengangkatan, debat dengan orang yang tidak percaya pengangkatan, sampai kamu tentang begitu. Tuhan bilang, lah kamu kok hatimu jadi jahat gitu? Ya wis percaya tapi tak angkat gitu kan repot. Anda terus berantem mempertahankan pengangkatan sampai gebrak-gebrak meja, Anda jotos mukanya orang yang tidak percaya, kowe rak percaya pang begitu. Dan bilang, "Lho kok ngono? Ya kowe boleh percaya tapi kowe rak mlebu lah malah repot." Lebih baik menurut pendapat saya Saudara ya. Apa tidak baik kita bertanya begini? Kenapa sih kita ini dilahirkan? Dan kita ini lahir baru. Kita terima Tuhan, kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa ambil bagian dalam pelayanan,
Kenapa toh? Kita ini harus jelas. Kenapa kita nasib kita tidak seperti 12 bayi di Jakarta, janin yang lagi heboh ini. Beberapa orang mau digitukan ya. Istri saya tuh harusnya dulu mau dibuang. Bisa jadi istri gembala itu kehormatan besar ya. Kalau enggak itu kan meh podo, mungkin dulu dikubur atau di apa enggak tahu, tapi itu dibuang di tempat sampah janin. Kok saudara tidak? Orang kayak Pak Yusak Cipto, dia kan ngakuni hitam, memang hitam dibandingkan yang lain-lain nih. Nanti Sabtu ini Bu Nani datang, Anda lihat bedanya hitam dan putih, saudara. Itu karena dikasih jamu macam-macam, tapi itu mau digugurkan tak bisa. Begitu lahir, yang nyusoni siapa? Pembantunya, bukan mamai. Dia asuh pembantu. Dia cerita itu dulu agak terbelakang. Itu kok dipertahankan bisa hidup. Saudara lihat, hari ini Anda masih hidup. Ya, kenapa enggak waktu dulu gugur gitu? Kenapa kok masih hidup? Nanti pun ketika zaman itu datang, entah apapun yang terjadi, coba tanya, kenapa hari ini aku masih hidup? Supaya kita sengsarakah? Supaya dikejar-kejar? Hidup ngos-ngosan tiap hari memperjuangkan kehidupan dan nyawa kita? Atau dibalik itu sebetulnya ada tangan Tuhan yang sebetulnya menyiapkan sesuatu buat hidup kita? Itu pertanyaan yang kita mesti jawab sendiri. Kenapa hari ini kita ada? Amen, saudara. Kalau dia membuat kita ini hidup dan kita ini ada, tentu Allah dalam rencananya yang sempurna itu memiliki rencana yang sempurna. Ya kan? Mesti kan? Nah, kalau kita bisa mempertanyakan ini terus, gak ada orang frustrasi. Contohlah, gak usah ngomong antikris lah, ini membuat gak enak, jadi tegang, jadi wah, kok kemis malah enak, ceritanya sing ora-ora gitu ya. Mari kita ngomong yang lebih Anda sukai. Ini karena mewah orang kawin soal judu lah gitu ya. Sebagian orang bingung soal judu. Coba tanya gini, kenapa aku ini ada? Untuk kawinkah? Supaya kembang-kembang ini dipasang? Tadi siang saya tengokin rumahnya Thomas ya di Kuala Gang 9. Charlie sedang di situ. Saya sudah bilang, Char, kamu kalau tidak potong rambut, besok di onslah. Dia sudah ke Belanda-Belandaan sekarang, saudara. Setiap hari ngomongnya onslah terus, saudara ya. Onslah itu apa, Pak? Dipecat ya, Pak, di PHK. Onslah. Dia senang lihat sinetron Belanda itu sore-sore itu, saudara. Dia senang sekali. Nah, pada waktu kami duduk di kursi ngomong-ngomong begitu, si Ripkah datang dengan tantenya, dengan apa gitu ya. Dia bawa tas, bawa sapu 4. Coba cek rumah, sapu 4. Bawa sapu, bawa macam-macam. Charlie bilang, Kau Thomas, si Ripkah diusir tenan, Kau Thomas. Bawa barang macam-macam, diusir gak diusir. Melas, saudara, gotongi barang, diusir Kau Thomas. Ini sapu ini digo kabeh, Mbak, sapu 4. Aduh, yang diomongin juga rasanya hatinya itu mungkin terharu, saudara. Jadi itu harus ditampung kok Thomas, diusir katanya sama mamahnya. Apakah untuk itukah kita ini harus ada? Ya toh? Apakah cuman itu goal Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah, ya kalau Tuhan itu membuat kita hari ini ada, dan Tuhan itu ngerti semua, bukankah kalau Dia itu mau dalam bagian rencananya itu kita berumah tangga, bukankah Tuhan itu menyiapkan buat kita? Tapi kalaupun tidak, seperti Sadrah, Mesah, Abednego, kalau Tuhan yang kami sembah itu mau tolong kami, Dia tolong. Kalaupun tidak, Dia berkata, kami tidak akan nyembah patungmu.
Mari berpikirnya, kita jujur saudara ya. Kenapa mesti mikir bahwa kita harus menikah? Siapa yang mengharuskan sebetulnya? Nggak ada. Kita kan hanya mau seperti Yesus. Yesusnya nggak kawin. Kitanya pengen kawin terus. Coba lihat hidup kita sebagaimana Allah melihat dalam konteks rencana Tuhan yang besar. Bukan dalam kaitan sekedar keinginan manusia kita supaya apa kata orang, biar pantas dilihat orang. Jangan saudara. Biar kita ini hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Amen saudara. Ini penting. Kalau tidak, kita akan kacau hidup kita. Benar. Dan yang kedua, saya anjurkan begini. Ini untuk pertumbuhan saudara sekalian, baik sekali. Gini ya. Ini kan tahun ini segera selesai. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Desember. Nah, itu satu bulan itu cepatnya luar biasa, seperti angin. Dan tiba-tiba kita masuk 98. Oke. Sebelum tahun ini lewat, kenapa enggak hari-hari ini kita coba merenung? Besok kan liburan. Coba jangan kemana-mana, sehari merenung di rumah. Setelah kondangan, pulang merenung saudara. Makasih PR. Gini renungannya, nah ini serius sekali. Renungannya begini. Coba tanya dalam hidup masing-masing kita. Ya. Dan ngomong sama Roh Kudus, Tuhan tunjukkan, buka hatiku, aku mau jujur sebetulnya. Karena ini nyangkut banyak hal yang membuat kendala dalam hidup kita. Gini tanya gini, Tuhan, tunjukkan kepadaku sebetulnya hal apa yang kalau itu disinggungkan dalam hatiku ya, atau diucapkan atau dihantamkan ke aku, itu menimbulkan rasa berontak dan tidak terima dan sakit dan gitu. Coba apa saudara? Lalu yang itu jangan Anda timbuni, karena itulah bangkai di dalam hati kita. Anda mau maju gak? Mau tumbuhkan saudara ya. Jangan puas dengan begini. Coba cek hati ya. Apa? Contoh, saya beri contoh lagi nih, jodoh lagi saudara. Ini karena mau kawin ini. Ada beberapa saudara yang Anda kepingin menikah, entah dapat suami atau istri. Tentu kalau laki ya dapat istri, laki dapat istri, perempuan dapat suami. Ini kita yang guyoni tapi ini serius saudara. Karena saya rasa banyak yang lagi trouble dan tak bisa menang-menang. Dari abad ke abad masih terus begitu, jadi kita mesti selesaikan malam ini. Mumpung ini suasana kawin begini, kan jarang khotbah di depan dekorasi begini saudara. Menghormati Thomas dan Ribkah di situ kita ngomong soal ini. Nah, coba kalau itu jadi persoalanmu ya, gitu, setiap kali itu kena gitu ya. Lihat begini, waduh hatimu rontok. Lihat orang mau menikah, rontok lagi hatimu. Dapat undangan kawin, teriris-iris hatimu. Lihat toh. Ada yang tanya, tulang rusukku mana? Ada yang tanya, aku milik siapa? Jadi terus begitu ya. Itu ada yang gitu ya. Loh ini bener itu saudara ya. Saya ngomong belak-belakan aja. Kalau itu problemmu, gitu kena ya. Jangan ditimbuni. Nah saya mau ngomong terus terang pada saudara. Problemnya banyak kita tuh ditimbuni. Kita merasa oh fine, enggak apa-apa, haleluya. Tapi nanti keluarnya tetap busuk saudara. Kenapa kita nggak berani terbuka dengan Tuhan terang-terangan? Karena gini ya, untuk apa kita menikah, ngotot harus kawin, lalu sepanjang hidupmu sengsara neraka? Untuk apa? Soal jodoh ini saudara, menurut saya, biarkan Tuhan yang susah buat kita nempelkan kita ke rusuknya atau masukkan rusuk ke kita. Ya, biarkan dia gitu. Nanti Anda jadinya bagus. Kalau tidak, kenapa enggak coba permasalahan ini Anda buka di depan Tuhan. Ngomong terus terang, Tuhan ini loh problemku nih. Soal jodoh, gua mau kawin, pingin, mau, butuh, oke? Ini dibuka. Faktanya ini. Jangan ditutupi saudara. Saya bilang, oh gak ada apa-apa, baik. Oh aku tadi berdoa, raba-raba syika, 3/4 jam.
Tidak apa-apa, puji Tuhan. Nanti besok aku mau besok ke panti asuhan. Nenek-nenek tua itu perlu tak beritahuin Injil. Sewaktu-waktu menghadap Tuhan, terima Yesus. Ya boleh. Tapi itu tutupi sebetulnya. Nanti ada apa sedikit, biar keluar, saudara. Karena Anda tutupi sebetulnya. Kenapa Anda tidak buka di depan Tuhan dan ngomong terus terang? Tuhan ini kayak begini. Aku punya kebutuhan. Ini ya, Anda setiap problemnya Anda coba lihat. Ini dasarnya di mana toh? Turunkan sampai ke titik paling dasar, sudah. Kalau soal jodoh ini saya bilang, coba mentoknya di mana toh? Lepasin, tas. Orang kawin misalnya, ya toh? Ya toh? Terus urusan sampai sini, Anda jongkok. Tuhan, ini problem. Mentoknya adalah aku tidak nikah. Anda gulat dengan Tuhan di sini. Sampai engkau bisa berkata, ya sudah. Kalau seandainya dia panggil aku tidak menikah, fine. Dibuka, diserahkan. Just. Selesai. Anda bangkit, Anda lihat orang kawin, senang. Oh puji Tuhan yang sana menikah. Apakah luka itu muncul? Tidak? Hilang, saudara. Kenapa? Anda urusan dengan yang satu ini dimentokkan, putus, lepasin. Bisa nggak? Kalau tidak, saudara, ini problem. Ada keluarga yang lain, pengen anak perempuan atau pengen anak laki, sudah 5 laki semua. Emangnya wayang Pendowo 5. Itu sing kedua makannya banyak Werkudara gitu misalnya gitu. Apa aku kon wayangan. Perempuan Tuhan. Sana bergulat. Istrimu dibilangin, satu lagi ya. Wedok. Nah nanti 6 laki-laki kedagingan. Angka manusia. Enggak. Beriman. Minta anak wedok. Tiap hari dulu foto wedok terus itu, ben wedok anaknya. Masa begitu? Menurut saya itu kadang-kadang jadi gangguan. Gitu. Anda coba turunkan sampai ke dasar. Nah, tidak diberi anak perempuan. Gulat di sini, menang, lepas. Lepas. Selesai masalahnya. Kerjaan misalnya. Saudara di PHK, gak dapat pesangon. Anda perjuangkan selama 3 bulan, gak ada hasilnya. Setiap ingat itu sakitnya luar biasa. Coba lihat, turunkan sampai ke dasar. Mentoknya apa tuh? Gak dapat apa-apa. Piye gak dapat apa-apa. Reaksi yang benar bagaimana? Harusnya nyerah Pak. Tapi orang iso, gulat dengan Tuhan kayak Yakub, saudara. Sampai ini mentok, gue berkata, ya sudah. Nanti saya jamin dalam nama Tuhan Yesus, rohanimu mengangkat cepat, saudara. Ini problem soalnya. Ngerti ya? Berani gak kita deal urusan dengan masalah sehari-hari? Nah, sudah begitu, dalam Tuhan pun Anda mulai ngukur. Gua ikut Tuhan itu mentok-mentoknya apa tuh? Apa coba? Resikonya apa tuh ikut Tuhan? Mentok-mentoknya apa? Mati. Jenazahmu dibakar habis karena bekasnya. Resik tubuhmu entek. Coba Anda deal dengan itu. Ketakutanmu soal kematian. Ketakutanmu soal aniaya. Urusan. Itu kan harus kita, karena kita harus berani deal, berurusan dengan itu secara terbuka apa adanya. Kalau tidak, saudara, kita nggak bisa menang. Anda mengalami perlakuan tidak adil misalnya, dimaki-maki orang, dihina orang. Setiap kali itu muncul sakitnya luar biasa. Sekarang coba pikir, akhirnya apa sih? Oh memang aku ini terhina, aku menghina. Anda berkata aku tidak terima dikatakan terhina. Coba Anda pikirkan, renungkan mentoknya apa toh? Betul-betul hina. Oke.
Jadi orang hina itu kayak apa? Dihina habis. Dan mestinya bereaksi apa? Kalau saudara bisa menang di situ, tiba-tiba meledak di situ. Ya. Begitu itu lepas saudara. Luar biasa.